Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa kembali di channel Jejak Mistis bersama Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat Rajanya Azimat. Oke Lor, untuk live kita malam hari ini ya, kita mengangkat beberapa tema ya. Ada beberapa pertanyaan dari sedulur-sedulur kita di Padepokan ya. Untuk sedulur Padepokan itu kita utamakan ya. Kenapa? Karena mereka sudah membayar mahar ya, sudah membayar mahal jasa Mbah Wira, sehingga harus Mbah Wira dahulukan untuk pertanyaan-pertanyaan mereka, harus Mbah Wira layani lebih dulu atau jawab lebih dulu gitu ya. Oke, ada Mas Agung ya, ini Pak Cik ya, Tok Dalang Ranggi dari Malaysia ya. Selamat datang Pak Cik Agung ya, selamat bergabung, selamat menyimak ya, semoga sehat selalu dan lancar bisnisnya ya. Banyak pengusaha ya di anggota Padepokan Sengkelat ya. Kenapa? Karena memang Mbah Wira adalah praktisi beraliran kerejekian begitu ya, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang bergabung di grup Padepokan. Oke, hadir Mbah. Oke, selamat datang Mas Agung. Kemudian sambil menunggu sedulur lainnya untuk bergabung, kita ada beberapa pertanyaan ya. Tema live kita malam ini adalah tentang orang-orang indigo ya. Tentunya orang-orang indigo ini selalu menarik perhatian ya, karena mereka lain daripada yang lain, unik ya. Oke, ada Gus Dalem Meniko Kulo, hadir Mbahku, monggo Gus, selamat hadir, selamat datang, selamat menyimak. Jadi orang-orang indigo itu selalu unik ya, selalu menarik karena memang mereka memiliki sesuatu yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Apabila manusia pada umumnya kemudian kita sebut sebagai orang normal begitu, maka orang-orang indigo ini bisa kita sebut sebagai paranormal begitu ya, atau abnormal ya. Nah, perbedaan mereka terletak pada beberapa hal ya. Ada pertanyaan yang menarik itu seperti ini ya, dari teman-teman grup. Bah, sebenarnya orang-orang indigo itu apa sih gitu ya. Nah, maka untuk menjawab ini tentu akan ada banyak pendapat ya, tergantung dari dasar ilmu mana dia mengupas tentang keindigoan ini. Tentunya Mbah Wira sendiri tidak mematok harga mati ya. Anda harus percaya pada Mbah Wira, enggak Anda harus membenarkan ilmunya Mbah Wira juga tidak ya. Boleh jika Anda punya pendapat yang berbeda. Cuman Mbah Wira sebagai praktisi yang menekuni atau mengupas segala hal itu dari segi energi dan khodam, tentunya akan menyoroti perihal indigo ini dari energi dan khodam juga ya. Jadi bukan dari hal yang lain-lain. Kalau masalah itu berkah Mbah, itu ada Dewa Zeus yang mengikuti dirinya, atau itu ada leluhurnya yang bereinkarnasi dan sebagainya, itu Mbah Wira no comment ya. Mbah Wira hanya menyoroti dari segi energi dan khodam yang ada pada diri seorang indigo, karena ketika Mbah Wira bertemu indigo pasti dua hal itu yang Mbah Wira cek terlebih dahulu ya. Oke, ini menarik, ini bersifat unik ya. Seorang indigo kalau dari segi energi, dia energinya seringkali meluap-luap. Memang sifatnya tidak stabil ya, namun selalu memiliki keunikan tersendiri. Dan ketika energi yang ada pada tubuh seorang individu itu bervibrasi membentuk warna ya, atau auranya begitu, maka auranya seringkali berwarna keunguan ya, keunguan atau apa ya, violet ya, ungu violet begitu ya, sehingga seorang indigo dapat dibedakan ya dari seorang awam dari auranya. Itu yang pertama kali ketika Mbah Wira melihat seorang indigo, atau ketika ada orang-orang yang mengaku ya, saya indigo gitu kan, maka Mbah Wira selalu cek dulu auranya. Apabila auranya ungu begitu, maka oh ya benar, memang dia indigo. Tapi kalau auranya masih merah, hijau, biru, kuning, putih polos, maka ya mohon maaf gitu ya, Mbah Wira agak tidak percaya ya apabila dia mengaku sebagai indigo. Kemudian yang kedua, dari segi khodam ya, seorang indigo itu selalu memiliki khodam yang mengiringi dirinya. Terlepas apakah dia sadar atau tidak, apakah dia memiliki khodam, tapi seorang indigo itu pasti memiliki khodam di dalam dirinya. Nah, Mbah Wira biasanya apabila ditanya, Mbah apa benar ini adalah seorang indigo, Mbah Wira selalu ngetes gitu ya, ngecek gitu ya. Mbah Wira tembak dengan energi, apabila
khodamnya itu keluar atau mobile begitu ya, maka oh ya benar, berarti dia adalah seorang indigo. Tapi apabila Mbak Wira tembak dengan energi dia adem ayem aja, khodamnya nggak ada yang keluar ataupun jin-jin pendamping dirinya nggak ada yang keluar, oh ya berarti dia bukanlah seorang indigo. Ya seperti itu. Jadi yang menyebabkan seseorang menjadi indigo menurut Mbah Wira atau versi Mbah Wira, ya silakan kalau ada orang lain atau praktisi lain yang memiliki versi yang berbeda gitu ya, maka silakan, ya tidak harus sama dengan Mbah Wira. Kita ini beraneka ragam, ya beraneka rupa, beraneka warna, tetapi tetap satu jua sebagai apa, pengusung panji-panji atas nama praktisi supranatural, kan begitu. Jadi kalau dia memang indigo, pasti dia akan memiliki khodam pendamping pada dirinya. Mbah Wira sendiri memiliki beberapa teman ya yang memang indigo, ya memang dia ada khodam yang mengiringi dirinya begitu. Apakah khodam ini kemudian ikut sendiri ya sehingga dia yang terlahir normal kemudian menjadi indigo, atau dia khodam itu ikut sejak dia lahir begitu ya. Jadi dia sejak lahir sudah indigo, pasti ada yang namanya khodam pada khodam diri ya pada seorang indigo. Oke, ada Gus ya, Gusnya tanya ya, indigo lebih maksudnya apa? Apakah indigo itu punya khodam utama Mbah atau hanya energi pribadi? Menurut Mbah Wira indigo itu punya khodam, ya punya khodam. Jadi bukan hanya sebatas energi. Kemudian ada Mas Jack di TikToknya Mbak. Untuk TikTok malam ini kita libur dulu ya. HP satunya sedang kepake nih ya. Jadi kita pakai HP satu saja untuk live di FB. Oke, kemudian ada Mas Andri ya, hadir Mbah. Oke, selamat datang Mas Andri, selamat menyimak. Kita kembali pada indigo. Indigo itu sendiri khodam yang mendampingi dirinya bermacam-macam. Ya, tidak hanya harus khodam leluhur atau khodam tempelan, enggak. Bermacam-macam sekali. Bahkan saking bermacam-macamnya, saking abstraknya begitu, seringkali khodam pada diri indigo ini yang Mbah Wira jumpai seringkali tidak hanya yang sifatnya positif, namun juga ada yang sifatnya negatif. Loh kok bisa? Bisa saja. Mbah Wira dulu sebelum menjadi praktisi supranatural ada seorang guru, ada seorang murid ya, salah seorang murid Mbah Wira yang indigo itu dia ketempelan jin laki-laki tapi sifatnya negatif. Jadi jin itu naksir atau cinta pada murid cewek ini, sehingga murid cewek ini ketika dia menjalin hubungan dengan laki-laki pasti putus. Dan ada juga beberapa teman ya Mbah Wira waktu di dunia kerja dulu, dia seperti itu, kalau punya pacar, punya cowok pasti putus, dan putusnya itu pasti nggak baik-baik gitu, entah berantem, entah apa, pasti ada saja penyebabnya yang nggak wajar gitu. Ya hal ini ya diakibatkan oleh itu tadi. Jadi ada jin yang suka atau cinta pada dia. Memang di satu sisi jin ini ketika mencintai manusia dia akan membantu ya, entah membantu kerezekiannya, membantu karirnya, atau membantu kepekaan batinnya, atau membantu memberitahu bisikan-bisikan hal-hal yang dia tidak tahu, hal-hal yang bersifat gaib. Namun di sisi lain dia yang mencintai ya, jin yang mencintai manusia ini akan membuatnya kesulitan jodoh. Ya, ada dulu teman guru, ada teman penulis juga ada yang katanya indigo, kemudian setelah Mbah Wira cek ternyata ada jin laki-laki yang mencintai dia sehingga dia susah jodoh, benar-benar susah jodoh. Jadi sampai tua itu akhirnya sulit menikah begitu. Kemudian setelah Mbah Wira terapi, Mbah Wira pageri. Kalau orang awam pada umumnya mengatakan itu dipageri ya, jadi ditutup mata batinnya sehingga dia tidak indigo lagi. Itu sebenarnya bukan ditutup seperti mata terus ditutup, itu enggak. Sebenarnya dia dipageri sehingga jin yang menempel pada dirinya itu kemudian pergi atau berpisah dengan dirinya. Ketika jin ini sudah berpisah, maka keindigoannya dia itu akan tertutup, akan selesai. Kenapa kok seperti itu? Karena begini lur, ini ada sebuah rumus ya, dan rumus ini Mbah Wira dapatkan ketika kuliah S1 dulu. Jadi begini, manusia ya sebagai makhluk kasar, makhluk jasad, makhluk fisik ya, itu tidak bisa melihat jin, dan sebaliknya jin sebagai makhluk energi, makhluk di dunia energi, dia tidak dapat melihat fisik manusia. Ada manusia yang mempelajari sifat-sifat energi sehingga dia bisa melihat jin, dan ada jin yang mempelajari sifat-sifat materi sehingga bisa bersinggungan atau bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, apabila ada manusia yang bisa melihat jin, berarti ada jin juga di dalam dirinya. Ini teori ini sudah bersifat umum ya, banyak orang mengikuti juga teori, dan Mbah Wira adalah salah satu orang yang juga mengikuti teori ini. Loh, Mbah Wira kan bisa melihat jin, berarti ada jin juga di dalam Mbah Wira. Mohon maaf, Mbah Wira melihat jin bukan dengan mata, melainkan dengan indikator-indikator lain seperti energi, kemudian manifestasi, itu ada ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar ketempelan jin kemudian bisa lihat, tidak. Bagi praktisi untuk melihat jin itu ada caranya, ya ada ilmunya, tidak hanya sekedar melihat seperti Anda melihat benda-benda di sekitar Anda seperti itu. Nah, jadi
Kembali lagi pada kasus indigo, tidak hanya yang sifatnya positif, ada juga yang negatif. Seperti yang Mbak Wira ceritakan tadi, ketika dia cinta, kemudian dia sifatnya memblokade atau memblokir, ya, mempersulit jodoh dari wanita yang menjadi klien Mbak Wira ini. Itu satu. Yang kedua, ada juga indigo yang ketempelan jin negatif. Kasusnya di tetangga Mbak Wira, ya. Jadi dia bapak-bapak dicintai oleh genderuwo wanita. Ya, seringkali kan wanita atau ibu-ibu disukai genderuwo laki-laki yang mengajak hubungan badan, kan begitu. Tapi kalau pada kasus ini enggak. Dia laki-laki tapi diajak hubungan badan oleh genderuwo wanita. Genderuwo wanita ini suka naksir dengan dia. Ya, bisa dibilang dia adalah seorang indigo begitu, ya. Kemudian apa yang diakibatkan oleh ketempelan genderuwo wanita ini, yaitu dia menjadi lancar ketika berdagang. Jadi dia kan suami istri. Jadi ketika dia berdagang, dia lebih mudah laris, ya, daripada istrinya. Ini suami istri bersama-sama berdagang di pasar. Si suami itu dagangannya pasti lebih cepat laris. Oleh karena apa? Ya dibantu oleh perewangan genderuwonya tadi. Ini bisa disebut dengan indigo. Dan ketika dia pulang ke rumah gitu kan, istrinya itu seringkali tiba-tiba ada di rumah, kemudian mengajak hubungan badan. Ini benar-benar tetangga, ya, tetangga dekat, mungkin hanya rumahnya 1 kilo dari rumah Mbak Wira. Itu bisa dikatakan indigo karena dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi kelebihannya berupa apa? Itu tadi, jinnya atau perewangannya membantu dalam hal kerezekian dengan imbalan apa? Bersetubuh. Kayak gitu ya lur, ya. Oke, kemudian indigo yang lain ada yang sifatnya dari khodam leluhur. Jadi leluhur dia gitu kan, itu didampingi oleh khodam. Nah, khodam leluhur dia ini punya perjanjian, besok kalau aku mati dampingi anak cucuku, bantu mereka, misalnya kayak gitu. Nah, dan benar ketika si leluhur ini meninggal, si khodam ini mendampingi anak cucunya. Jadi begitu anak cucu ini lahir, dia udah didampingi oleh khodam si leluhur ini tadi. Nah, akibatnya apa? Dia memiliki kelebihan-kelebihan, entah dalam kepekaan, entah dalam kekuatan fisiknya, entah dalam staminanya, entah pengasihannya, entah sabdo dadinya, ngomong wujudnya atau apa. Itu juga bisa disebut dengan indigo. Ya, jadi ada juga yang positif seperti yang Mbak Wira bilang ini. Beberapa praktisi supranatural yang Mbak Wira kenal juga indigo. Dia indigo rata-rata dari keturunan. Jadi ayahnya tukang tirakat, kakeknya tukang tirakat, buyutnya tukang tirakat, sehingga ketika si teman Mbak Wira ini lahir, ya dia udah diberkati dengan bakat apa? Kelebihan. Ya, entah udah batin yang peka, ngomong wujud dan sebagainya. Ini adalah contoh kasus indigo yang didampingi oleh khodam yang sifatnya positif kayak gitu. Oke ya. Itu tadi adalah indigo. Kemudian ada pertanyaan. Siapa ini pertanyaannya? Mas Andri, ya. Apakah pocong memakai baju putih memiliki aura putih pula? Tidak, ya. Pocong itu Mbak Wira Mbak Wira belum pernah melihat pocong dengan mata kepala, tapi beberapa kali melihat dengan mata batin. Auranya itu lebih cenderung ke hitam daripada putih. Ya, jadi pocong sendiri sebenarnya bajunya nggak putih, ya, bajunya itu kumel, ya, bukan putih loh, ya, kumel. Kemudian pocong yang katanya wajahnya itu apa ya, bersih, itu juga nggak ada. Yang ada wajahnya itu hitam, matanya merah kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Abu Irafana yang ngasih jempol, nyimak Mbah, terima kasih. Kemudian ada Mas Badri, ya, ada Mas Karal, izin nyimak Mbak Wira, monggo, ya. Kemudian ada Mas Andri tanya lagi, Mbak tanya lagi. Dulu waktu saya kecil bisa menebak togel, tapi saya memakai terawangan. Mbah Wira, kenapa jejak spiritual tidak terbaca oleh Mbah Wira, ya? Dulu waktu Anda kecil bisa menebak togel, tetapi saya memakai terawangan Mbah Wira, kenapa jejak spiritual tidak terbaca, ya. Penjelasannya mudah, karena itu mungkin adalah dulu waktu Anda kecil dan sekarang Anda sudah tidak kecil lagi, ya. Kemampuan Anda untuk menebak togel dan sebagainya itu sudah tidak dimiliki sekarang, sehingga sekarang tidak terbaca jejak spiritualnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dulu Anda kecil bisa menebak itu oleh karena apa? Ilmukah, khodamkah, atau apa? Ya, kalau oleh ilmu pasti terbaca oleh Mbah Wira, ya, pasti itu, ya. Testimoninya apa? Kemarin ya Mbah Wira upload video tentang terawangan badan seseorang. Dia lupa kalau dia punya
amalan-amalan khusus, di situ Mbah Wira baca, kemudian besoknya baru dia ngomong, oh iya Mbah benar, saya punya amalan-amalan khusus yang sudah lama tidak saya amalkan, seperti itu. Jadi kalau itu berupa amalan atau ilmu, ya ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu supranatural pasti terbaca. Tapi kalau memang tidak punya ilmu spiritual supranatural, ya tidak terbaca. Nah kalau memang Anda bisa menebak oleh karena Anda ketempelan jin begitu ya, mungkin nempelnya dulu waktu Anda kecil, sekarang tidak menempel lagi sehingga tidak terbaca. Itu juga bisa. Gitu ya Mas Andri ya. Jadi ketika Mbah Wira membaca jejak yang ada pada seseorang, ya itu apa adanya ya. Kalau memang ada ya Mbah Wira sampaikan. Tapi kalau Mbah Wira tidak menyampaikan, berarti memang tidak ada. Gitu ya Mas Andri ya. Semoga jelas dan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kenapa Mbah saya tidak punya khodam dewa-dewa? Ya memang tidak ada gitu. Kenapa Mbah? Apakah saya keturunan raja-raja? Coba tanya emaknya, lihat kakaknya ya. Apakah benar Anda keturunan raja-raja atau bukan? Ya kalau hal semacam itu Mbah Wira tidak tahu. Nah kita kembali ke indigo ya lor ya. Indigo itu ada level-levelnya. Loh kok bisa Mbah ada indigo ada level-levelnya? Kok kayak Maici aja Mbah ada level-levelnya? Jadi begini lor. Jin yang menempel pada seseorang yang indigo ataupun khodam yang menempel atau mengikuti pada seseorang yang indigo itu juga ada level-levelnya, ada kemampuan dirinya. Nah, kemampuan jin itu bersifat mampu melihat jin yang setara dengan dia. Mohon maaf, Mbah Wira jelaskan. Misal, Mbah Wira punya jin level 6. Maka Mbah Wira akan mampu melihat jin yang levelnya 6 atau di bawah level 6. Misal, oh kamu Mbah Wira punya level 6. Level 6 itu misalnya pocong gitu. Oh, kamu ketempelan pocong, itu Mbah Wira kelihatan. Oh, kamu ketempelan kuntilanak, Mbah Wira kelihatan. Oh, kamu ketempelan gendruwo, Mbah Wira bisa kelihatan. Tapi ada khodam yang entitasnya lebih halus, misalnya jin langitan misalnya. Itu nggak akan terbaca. Ya, kenapa? Karena level yang menempel Mbah Wira tidak bisa mengikuti level dari khodam milik orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbah Wira ini levelnya level 8 misalnya ya, khodam macan misalnya level 8. Ya Mbah Wira bisa melihat khodam-khodam yang levelnya 8 ke bawah. Yang frekuensinya setara atau di bawahnya atau lebih kasar, itu bisa ya. Oleh karenanya ada beberapa indigo, jadi dia benar-benar indigo. Itu Mbah Wira tes, coba bisa nggak ngelihat ini gitu. Oh bisa, itu wujudnya kayak gini kan, oke berarti sah indigo. Oke bisa nggak ngelihat ini, Mbah Wira hadirkan jin yang lain yang frekuensinya lebih halus. Oh bisa ini, oke berarti memang benar indigo. Mbah Wira hadirkan lagi entitas yang lebih halus. Bisa nggak ngelihat yang ini mana Mbah? Ini ada di sini. Enggak Mbah, saya nggak bisa ngelihat, beneran hadir apa enggak gitu. Oh berarti dia batasnya hanya sebatas frekuensi ini. Ketika Mbah Wira hadirkan entitas yang lebih halus, ternyata dia tidak bisa melihatnya. Itu indigo. Jadi tidak semua indigo itu kemudian bisa melihat segala macam jenis jin, itu tidak. Ini pengalaman ya, pengalaman. Bukan katanya-katanya, bukan baca dari kitab, bukan dengerin orang cerita, bukan. Ini hasil riset. Jadi Mbah Wira mendatangkan beberapa entitas dengan beragam frekuensi begitu, dan ternyata indigo itu tidak bisa melihat semuanya. Ada yang bisa dia lihat, ada yang tidak. Dan ketika dia bisa melihat, oh sebatas ini, oh berarti ya level dia atau level jin yang menempel di dia ya sebatas itu, kayak gitu. Di atasnya itu udah nggak bisa. Nah kalau untuk praktisi supernatural, karena memang jin yang menempel pada dirinya atau khodam yang menempel pada dirinya itu seringkali adalah khodam hasil tirakat leluhurnya, sehingga levelnya itu tinggi begitu ya, sehingga dia bisa melihat level jin mulai dari level tinggi hingga level rendah. Ini yang menarik ya. Tidak semua praktisi mau membahas hal semacam ini karena khawatir menyinggung. Mbah Wira sendiri membahas ini hanya sekadar sebagai pengetahuan ya. Anda suka silahkan didengarkan, nggak suka dilewati aja, di skip. Anda mau setuju dengan ilmunya Mbah Wira silahkan dipakai, kalau nggak setuju ya silahkan terbitkan ilmu sendiri, dan itu tidak masalah ya. Perbedaan itu wajar antar praktisi karena pengalamannya juga berbeda. Kalau Mbah Wira sendiri ya mendasari wawasan supranatural itu berdasar dari pengalaman. Jadi Mbah Wira selalu melakukan riset, uji coba, tes, dicek. Oh kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Mbah Wira itu senang eksplorasi, senang mencoba gitu ya. Jadi untuk indigo itu ada level-levelnya. Jadi apabila ada seorang indigo yang tidak mampu melihat khodam milik Anda, ya boleh saja, benar saja. Kenapa? Karena berarti level dari khodam yang mendampingi indigo itu ada di bawah level khodam Anda, kayak gitu. Nah kalau ada indigo yang bisa melihat khodam Anda, ya berarti khodam yang mendampingi indigo itu ya levelnya tinggi. Ya, frekuensinya bisa mencapai frekuensi-frekuensi yang halus, sehingga dia bisa melihat khodam-khodam Anda yang frekuensinya juga tinggi dan halus, kayak gitu. Oke ya lur ya.
Itu untuk hasil untuk pembahasan tentang indigo. Silakan kalau ada pertanyaan lain boleh ya ketik aja di kolom komentar, nanti akan Mbah Wira bahas satu persatu. Mas Jack, tapi indigo sekarang jarang yang cocok Mbah terawangannya. Ya kemungkinan itu tadi Mas Jack ya. Jadi indigo itu sendiri ada banyak macamnya. Ada yang spesialis terawangan, ada yang spesialis pengobatan, ada yang spesialis melihat masa lalu, ada yang spesialis melihat masa depan. Ya, jadi tidak semua indigo itu lantas menguasai semua hal. Ya, kayak praktisi supranatural, bahkan dukun, Mbah coba terawang motorku hilang ada di mana. Loh, nggak seperti itu konsepnya ya. Saya memang spesialis terawangan, tapi terawangan pusaka, sesuatu yang bisa dilihat energinya, bisa dirasakan energinya, bukan kemudian benda hilang. Mbah, bahkan dukun, obati saya Mbah, saya kena santet. Loh, itu dukun pengobatan, saya bukan spesialis pengobatan, saya spesialisnya di perpustakaan. Jadi kalau suruh ngobati orang ya nggak bisa. Nah indigo pun sama, indigo itu ada spesialis-spesialisnya, ada yang spesialis melihat masa depan, melihat masa lalu, ada yang spesialis terawangan memahami perasaan orang, membaca pikiran orang lain, ada yang spesialis melihat makhluk halus. Jadi itu bermacam-macam gitu ya Mas Jack ya. Tapi indigo sekarang jarang ada yang cocok. Kalau katanya jarang berarti ada yang cocok, banyak yang tidak cocok. Nah yang cocok itu berarti memang dia spesialisnya di terawangan, kodam yang mengikuti dirinya atau menempel pada dirinya di spesialis terawangan. Sedangkan yang jarang yang cocok, nah yang tidak cocok itu berarti dia memang bukan spesialis di terawangan, tapi spesialisnya di perkara lain, kayak gitu Mas. Cek ya penjelasannya. Kemudian ada Mas Rio Yoe hadir Mbah, monggo silakan ya. Ada Tengku Faizal ya, selamat datang, selamat menyimak ya, izin hadir dan nyimak Mbah, monggo silakan. Gitu ya Lur ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan, ada pertanyaan kembali. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, maka live malam ini kita sudahi ya. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan unik, menarik ya, ada lainnya untuk kita bahas di live besok ya. Oke, ada Mas Andri. Apakah kodam atau jin ada bisa melihat masa depan? Jawabannya ada ya. Adakah kodam atau jin yang bisa melihat masa lalu? Jawabannya ada. Adakah kodam atau jin yang bisa melihat isi pikirannya orang? Jawabannya ada. Adakah kodam atau jin yang bisa melihat isi hatinya orang? Jawabannya ada. Apakah ada kodam atau jin yang bisa melihat nomor togel? Jawabannya ada. Ya, kodam jin itu luas sekali, gaib itu luas sekali. Gitu ya Mas Andri ya. Silakan, ada pertanyaan lagi atau tidak? Gimana Mas Andri terkait pertanyaannya yang di atas tadi? Maaf Mbah, mau tanya lagi, dulu waktu saya kecil bisa menebak togel, tetapi saya memakai terawangan Mbah Wira, kenapa jejak spiritual tidak terbaca oleh Mbah Wira? Jawabannya seperti tadi penjelasannya, kalau keilmuan maka keilmuannya memang tidak ada, sehingga Mbah Wira katakan tidak ada keilmuan yang terjejak di tubuh Anda. Kalau misalnya itu adalah jin ataupun kodam, mungkin dulu ada di diri Anda sehingga Anda bisa menebak togel, dan sekarang jin itu sudah tidak ada sehingga Anda tidak bisa menebak togel. Dan saya berani menebak, berani bertaruh begitu ya, bahwa Anda sekarang sudah nggak bisa menebak togel, oleh karenanya tidak terbaca oleh Mbah Wira. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan, benar nggak Anda masih bisa menebak togel sampai sekarang. Gitu ya Mas Andria. Silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, live malam ini Mbah Wira akhiri sekian gitu ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di esok hari ya. Semoga Anda sehat selalu ya, banyak rezeki dan dimudahkan dalam setiap urusan. Oke, Mas Jack mau bertanya. Mas Andri klarifikasi, nggih Mbah, betul. Oke ya, ya betul dong. Ya betul dong, terawangan Mbah Wira dilawan gitu ya. Oke Mas Jack, Mbah sekarang saya kok sering ada pemberitahuan dulu sebelum ada apa-apa. Berarti apakah itu termasuk kepekaan batin? Jawabannya iya. Kepekaan batin itu diterjemahkan sebagai batin itu peka terhadap sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat mata. Contoh, kejadian yang akan terjadi. Akan terjadi kan nggak kelihatan mata. Ketika Anda mengetahui sesuatu yang akan terjadi, berarti itu sifatnya adalah Anda mengetahui suatu hal yang gaib. Berarti itu masuk kepekaan batin. Lagi, polisi misalnya,
ya, ini yang Mbak Wira contohkan ya, polisi misalnya, dia sedang memeriksa kontainer untuk di bea cukai, batinnya ngomong, ini isi kontainernya bukan hanya kentang, tapi ada handphone disembunyikan di dalamnya. Itu kan handphone kan nggak kelihatan mata. Setelah dicek bener ada handphone yang diselundupkan di situ. Itu berarti juga kepekaan batin. Kenapa? Karena dia mengetahui suatu hal yang tidak terlihat oleh mata atau gaib. Kemudian lagi kalau Mbak Wira, hari ini ada apel nggak ya? Ada pimpinan nggak ya di kantor? Mbak Wira sedang di jalan nih, terlambat misalnya. Hari ini ada apel nggak ya? Pimpinan ada nggak ya di kantor? Mbak Wira terawang, oh nggak ada pimpinan, nggak ada, hari ini apel diterima oleh staf misalnya. Dan benar ketika Mbak Wira nyampe kantor, pimpinan nggak ada, apel diterima oleh staf. Oh ya, berarti itu juga termasuk kepekaan batin. Kenapa? Karena saat di jalan kan nggak kelihatan apelnya, oh masih masa depan kok kan gitu. Ya, berarti itu masuk dalam kepekaan batin. Lagi masa lalunya orang, ada cewek cantik mendekat ke kita, minta tolong, nangis-nangis pinjam uang dan sebagainya, katanya dia habis dipukuli sama suami dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar dipukuli suaminya apa enggak, tapi batin tiba-tiba berbisik, jangan percaya, itu hanya drama. Nah itu masuk kepekaan batin. Kenapa? Karena kita nggak melihat proses dia dipukuli, nggak kelihatan ya, tapi kita bisa tahu, oh ini bohong, oh ini benar. Nah kayak gitu loh ya, maka itu adalah kepekaan batin. Lagi misalnya, oh sebentar lagi puasa, gula akan naik, kulaan ketika mau gula, jangan gula akan melimpah, harganya turun, orang jarang mengkonsumsi gula, orang lebih sering mengkonsumsi sirup. Batin kok bertentangan ya dengan fakta, saya ikuti batin, lah ternyata benar, 2 hari kemudian stok gula melimpah, harganya anjlok, misalnya kayak gitu. Nah itu termasuk juga kepekaan batin ya. Jadi kepekaan batin itu adalah ketika kondisi batin kita mengetahui yang gaib. Apa itu yang gaib? Suatu hal yang tidak terlihat mata, itu adalah yang gaib, gitu ya Mas. Cek ya. Kemudian ada apa lagi nih Mas, siapa yang bertanya? Mas Rio mau bertanya, Mbah, seperti apakah cara wedar sukmo, apakah seperti menerawang atau bagaimana? Wah ini ya, ini adalah bahasan yang berbahaya ya, ini harus bertemu langsung untuk diajarkan ya. Kalau hanya sekedar online, wah ini nggak akan jelas ya, nanti takutnya malah salah kaprah. Jadi Mas Rio, apabila memang Anda berminat belajar wedar sukmo, saran saya jadilah anggota grup Padepokan Sengkelat. Caranya bagaimana? Memang Mbak Wira sudah tidak mengangkat murid ya. Kalau dulu Mbak Wira masih mengangkat murid, masih mau menerima murid, kalau sekarang enggak. Khusus yang Mbak Wira bimbing adalah para pemahara azimat saja. Jadi kalau memang Anda mau belajar ke Mbak Wira memahara azimat, nanti dari sana akan Mbak Wira bimbing atau ajari cara wedar sukmo. Dan kalau memang memungkinkan untuk bertemu, akan saya latih langsung untuk wedar sukmo, tapi secara tatap muka langsung ya, bukan hanya lewat online kayak gitu. Oke, ada Mas Dadang Atmaja, jin yang ganas yang pernah dihadapi jin apa Mbah? Jin terganas yang pernah Mbah Wira hadapi ya, ini kalau dalam hal perang gaib ya, dan Mbah Wira kalah gitu kan, itu kuntilanak wewe putih ya, itu jin terganas yang pernah Mbah Wira hadapi dan Mbah Wira kalah ya, kuntilanak putih. Kemudian kalau jin kiriman ya, kiriman yang galak sekali yang pernah Mbah Wira hadapi, Mbah Wira tidak tahu apa jenisnya, tapi aliran Kalimantanan. Jadi tiba-tiba itu ruangan kamar, waktu itu Mbak Wira sedang ini yang ngekos ya, Mbak Wira sempat mengambil magister ya di salah satu universitas negeri di Malang. Kemudian pada saat itu Mbak Wira ada konflik dengan salah satu dukun di Kalimantan. Itu suasana itu kalau dalam mata batin itu gelap sekali, mencekam gitu loh ya, angin berembus tapi nggak enak banget. Konon katanya Mbak Wira tidak tahu, kalau ini Mbak Wira tidak tahu, kalau tidak tahu Mbak Wira ngomong tidak tahu. Konon katanya yang dikirim kala itu adalah Mariaban ya, hantu Mariaban, konon katanya, tapi Mbak Wira nggak tahu pastinya karena apa, jenisnya nggak kelihatan ya. Kalau jin itu datang sambil memperkenalkan aku adalah jenis jin Mariaban gitu ya, kita bisa tahu. Tapi waktu itu Mbak Wira nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi konon katanya itulah yang disebut dengan jin Mariaban. Katanya, ini katanya Mbak Wira ngomong ya. Kalau katanya ya katanya. Ya tapi Mbak Wira pernah menghadapi salah satu jenis jin yang galak banget, ganas banget. Itu waktu itu Mbak Wira sedang menghadapi dukun dari Kalimantan kayak gitu. Sedangkan kalau jin yang susah banget ditundukkan ya, jinnya receh sih tapi susah banget ditunjukkan, itu dari jenis pocong. Ya, susah banget ditundukkan. Kenapa? Karena dia sering kabur-kaburan gitu, dan dia memang nggak mau membantu manusia, sifatnya maunya mengganggu bukan membantu, sehingga dinego itu susah sekali. Mereka lebih baik dihancurkan daripada membantu manusia kayak gitu ya. Jadi bandel ini ada bermacam-macam.
Ada Mas Victor ya, selamat datang, selamat menonton. Kemudian ada Mas Rafli, Assalamualaikum, hadir Mbah, waalaikumsalam. Ada Mas Rio ya, saya sudah ikut Mbah Guru dari tahun 2017, Mbah Kodam pertama saya dan Mbah Guru, dan jadi kodam kesayangan saya sampai sekarang. Saya ingat dulu pernah diajarin Telegram tapi saya lupa. Sekarang silakan bergabung di grup WhatsApp ya. Apabila Anda masih ada di grup WhatsApp, mestinya udah sering Mbak Wira bahas tentang Wedar Sukmo ya, kalau memang masih berada di grup WhatsApp. Kalau tidak, ini perlu dipertanyakan kenapa kok tidak ada di grup WhatsApp, kan gitu ya. Oke, gitu dulu ya Lur ya untuk live malam ini. Sampai jumpa besok di jam 20 ya. Ya plus minus lah ya, bisa 20 kurang, bisa 20 lebih, 20 kurang 5, 20 lebih 5, 20 kurang 10, 20 lebih 10 ya. Ya plus minus melihat kondisinya. Kalau sedang ramai banyak anak-anak yang merconan begitu ya Mbak Wira, ya live-nya agak malam ya. Tapi kalau kondisinya udah kondusif ya Mbak Wira live-nya agak awal. Gitu ya Lur ya. Terima kasih sudah menyimak ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ini hanya sifatnya sharing, Mbak Wira berbagi pengalaman gitu ya. Ada positifnya silakan diambil, ada negatifnya ya ditinggalkan, jangan ditiru gitu ya Lur ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua.